Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amin. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada pertemuan kali ini kita bisa membahas sedikit tentang seorang manusia yang paling berjasa kepada kehidupan kita dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita ini memahami, mengetahui cara menghamba kepada Allah ya daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana setiap penghambaan akan tetapi diajarkan atau tidak dipraktekkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka penghambaan tersebut akan ditolak. Setiap manusia yang menuju Allah tapi tidak dengan caranya Nabi Muhammad, maka metodenya atau caranya, perjalanannya akan ditolak. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah Allah haturkan kepada kita seorang manusia yang mulia yang kita banggakan kelak di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbangga diri Allah memilih kita sebagai bagian daripada umatnya, manusia yang terbaik, utusan yang terbaik. Ya kan? Bisa jadi Allah gariskan kita bisa jadi umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Yusuf, yang mana mereka adalah manusia-manusia pilihan dari Allah. Akan tapi ketahuilah di antara pengikut-pengikut yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di langit maupun di bumi adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini sungguh kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sungguh tinggi. Maka dengan sedikit kesibukan yang kita lakukan pada malam hari ini, semoga Allah catat sebagai tanda syukur kita karena menjadi bagian, karena telah Allah berikan kepada kita untuk bisa menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad dengan mempelajari sedikit tentang perjalanan hidup baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang biasanya kita telaah ya daripada kitab yang dikarang oleh Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini, yaitu kitab Tarihul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah, yang mana di pertemuan yang telah lewat kita telah membahas sedikit tentang mereka-mereka yang mendapatkan tugas-tugas tertentu dari baginda Rasul, dan sampailah kita pada bab di mana kita mengenal tentang mereka-mereka yang mengawal, mereka-mereka yang jadi seakan-akan bahasanya orang modern itu bodyguard-nya Nabi gitu, pengawal-pengawalnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Tarihul Hawadits di sana disebutkan bahwasannya Nabi, kalau di kitab ini ya, kalau di dalam kitab ini ada 6 peperangan yang Nabi itu memiliki pengawalan pribadi, pengawalan khusus dalam peperangan tersebut. Kita ketahui Nabi itu mengikuti banyak penyerangan ya, banyak penyerangan. Nabi menghadiri banyak penyerangan, Nabi menghadiri banyak peperangan. Tapi kalau di dalam kitab ini hanya disebutkan Nabi mendapatkan pengawalan dalam 6 momen peperangan. Nah, disebutkan di sini mereka-mereka yang menjadi pengawalnya Nabi, mereka-mereka yang menjadi pelindungnya Nabi, yang mendapatkan kemuliaan ya, bisa melindungi Nabi, bisa mengawal Nabi, bisa menjadi bodyguard bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di dalam kitab tersebut diceritakan yaitu Sa'ad bin Mu'ad, yaitu dia menjadi pengawalnya Nabi, menjadi bodyguardnya Nabi dalam perang Badar, salah satu perang yang jadi penentu ya, di mana kaum muslimin ketika datang ke daerah Badar, mereka tidak berniat untuk berperang, tidak berniat untuk melakukan penyerangan, tapi kondisi memaksa mereka untuk melangsungkan peperangan. Jadi persiapan yang minim serta jumlah musuh yang jauh lebih banyak dan jumlah musuh yang siap melakukan peperangan. Tentulah tak imbang dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan di atas kekuasaan yang lain. Ya, di dalam perang Badar Nabi dikawal oleh Mu'ad bin
Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian dalam peperangan Aris, ya, yang mengawal Nabi siapa? Yang jadi pelindungnya Nabi siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi pengawalnya Nabi di dalam penyerangan Al-Aris. Ini nama-nama peperangan. Kemudian di dalam perang Uhud Nabi juga dikawal oleh 2 orang pengawal beliau, yaitu yang pertama adalah Zakwan, yang kemudian 1 orang lagi namanya Muhammad bin Maslamah. Ini yang mengawal Nabi dalam peperangan Uhud. Jadi kalau ditanya ada enggak orang yang namanya Muhammad di zamannya Nabi, ternyata ada. Di antaranya sahabat beliau sendiri, yaitu Muhammad bin Maslamah. Kemudian dalam perang Khandaq, beliau juga dapat pengawalan daripada sahabat Zubair bin Awam. Ya, sahabat Zubair ini yang mengawal Nabi dalam peperangan Khandaq. Kemudian dalam peperangan yang lain, yaitu perang Khaybar, ini pengawalnya Nabi 3. Perang Khaybar yang mengawal yang pertama adalah Ubbad bin Bishr. Yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga adalah Abu Ayyub. 3 orang inilah yang menjadi pengawalnya Nabi SAW. Kemudian dalam perang Wadil Qura yang ke-6, ya, peperangan yang ke-6, Wadil Qura, yang mengawal beliau, yang jadi bodyguardnya beliau adalah Sayyidina Bilal. Masya Allah. Inilah nama yang dicatatkan oleh Abu Ya Muhammad Al-Maliki. Kemudian Abu Ya Muhammad Al-Maliki di sini menerangkan bahwasanya tak kala turun ayat Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang melindungi engkau wahai Muhammad daripada manusia. Jadi ayat ini seakan-akan memberikan kabar tersirat bahwasanya Nabi itu dapat perlindungan khusus sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena inilah Nabi sudah tidak memerlukan pengawalan lagi. Makanya kalau ditanya kenapa kok banyak peperangan tapi Nabi tidak mendapatkan pengawalan, di sisi lain juga kalau kita pilih, ya, di beberapa riwayat cerita tentang mereka-mereka yang berusaha, gak usah jauh-jauh kita dalam peperangan, bukti bahwasanya Allah yang melindungi Nabi seperti cerita yang kemarin ketika Nabi tengah-tengah berhijrah. Di situ diceritakan bahwasanya Suraqah bin Malik, ya kan, yang mendapatkan seruan orang-orang Mekah, siapa orang yang membawa atau mendapatkan Nabi dalam keadaan mati atau hidup, dia akan mendapatkan hadiah 1000 ekor unta. Suraqah akhirnya termotivasi untuk ngejar Nabi. Subhanallah, dia ngejar Nabi dan bertemu sama Nabi dan hendak membunuh Nabi hingga tunggangannya terperosok sekali. Dia berdiri lagi kemudian mengejar Nabi, ketika sudah dekat terperosok lagi 2 kali. Sampai dalam riwayat dikatakan dia terperosok 3 kali sampai dia menekankan pada dirinya dia bahwasannya ini orang dilindungi sama Tuhannya. Jadi banyak diantaranya juga saya lupa Abu Lahab atau Abu Jahal yang menyiapkan 1 lubang, dia gali 1 lubang yang sekiranya Nabi kalau lewat situ nanti Nabi jatuh di situ. Subhanallah, Nabi lewat dari lubang tersebut, ya, kayak seperti seorang gali 1 lubang besar gitu, ya. Kemudian ditutupin sama dia dengan dahan-dahan atau ditutupi dengan satu hal yang ringan sehingga kalau diinjak itu maka orang akan jatuh ke sana. Subhanallah, Nabi lewat, Nabi nggak jatuh. Itu yang masang entah Abu Lahab atau Abu Jahal, saya lupa. Itu sampai datangi lubang tersebut diinjak sendiri sama dia sampai dia terperosok dan jatuh. Dan minta tolongnya sama siapa? Minta tolongnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling mendekati kematian pun, ya, diantaranya adalah Ghawrath. Ada seseorang namanya Ghawrath bin Harith. Dia berasal daripada satu kaum yang benar-benar benci Nabi Muhammad, tak suka sama Nabi Muhammad. Sampai Ghawrath ini mengatakan kepada kaumnya, saya yang akan datang sendiri untuk menghabisi yang namanya Muhammad. Dia datang, dia pantau Nabi sampai Nabi dalam keadaan istirahat. Sedang sebagian cerita menceritakan bahwasanya Nabi di bawah teduhan pohon, Nabi lagi istirahat siang, dan di situ ada pedangnya baginda Rasul di dekatnya dan tidak ada sahabat yang melindunginya, tidak ada sahabat yang melindungi Nabi. Kemudian Ghawrath mendekati, ngambil pedangnya, kemudian menodongkan pedangnya kepada Nabi Muhammad. Ini sudah momen di mana kematian sudah di hadapan mata gitu loh.
Kayaknya kalau kita secara logika nggak mungkin Nabi bisa lari atau nggak mungkin Nabi tidak terluka karena kedengkian yang begitu dalam dan niatan yang begitu kuat yang ada di dalam diri Ghawrath. Kemudian Allah menggerakkan lidahnya Ghawrath untuk mengatakan, wahai Muhammad, siapa orang yang akan melindungi dirimu dari aku? Maka Nabi tanpa ada gemetar sedikit pun, tanpa ada ketakutan mengatakan, Allah yang akan melindungi diriku. Maka terjatuhlah pedang yang dipegang oleh Ghawrath karena getaran hati dari ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, ya kan? Kita dengar mereka kaum solihin aja kalau nyebut namanya Allah, kita sebagai orang awam aja bergetar hatinya, apalagi yang nyebut nama Allah Nabi Muhammad gitu lah. Ini terjatuh pedangnya, kemudian diambil sama Nabi, kemudian ditodongkan kembali. Sebagian cerita diambil sama Nabi, ditodongkan kembali, kemudian ditanya kepada Ghawrath, kemudian siapa yang akan menyelamatkan dirimu daripadaku, wahai Ghawrath? Tapi akhirnya Ghawrath kembali kepada kaumnya, kemudian dia mengatakan, saya dapati Muhammad adalah orang yang baik. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu ya, Nabi Muhammad itu kalau banyak dimusuhin sama orang, itu orang-orang yang nggak kenal sama Nabi Muhammad. Seperti yang pernah kita sampaikan di awal-awal pertemuan kita, jiwa manusia itu akan condong kepada siapapun yang membaiki pada dirinya. Itu fitrahnya manusia. Dia memiliki kecondongan kepada siapapun yang berbuat baik pada dirinya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah kita dapati beliau berlaku jahat kepada hewan, walaupun alam semesta, walaupun dedaunan, walaupun benda-benda padat, Nabi nggak pernah berbuat jahat terhadap mereka-mereka, apalagi kepada manusia. Tentulah mereka-mereka yang mengenal sama Nabi pasti jatuh cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi inilah sekelumit yang bisa Al-Fakir sampaikan mengenai mereka-mereka yang pernah menjadi pengawalnya Nabi. Walaupun Nabi sering ya, Nabi kemana-mana banyak aja itu yang ikut-ikut sama Nabi, banyak yang juga jaga Nabi. Tapi kalau di dalam kitab ini yang dikatakan oleh Abu Muhammad Al-Maliki, Nabi mendapatkan pengawalan khusus hanya pada 6 momen daripada peperangan-peperangan yang telah kita sampaikan. Semoga yang sekelumit ini menjadikan pemahaman baru buat kita, dan Allah memberikan kepada kita pemahaman melebihi daripada apa yang kita dengar, dan Allah berikan taufik kepada kita melebihi daripada apa yang kita pahami. Saya rasa cukup dan belum ada pertanyaan. Al-Fakir tutup dengan talqinul dzikir dan doa kunut, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang telah terlanjur masuk, insyaallah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.